Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulana, mahasiswa dari program studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit masalah tentang susah paham. Baik, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendapat Nur Pratiwi, pendidikan ialah suatu sarana yang berguna untuk menunjang atau meningkatkan kecerdasan dan juga keterampilan manusia dalam kualitas sumber daya manusia yang tergantung dari kualitas pendidikannya. Pendidikan sumber daya manusia dapat dilihat atau dapat dilatih melalui proses pembelajaran. Proses ini dapat menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, menurut pendapat Mulyono, pembelajaran merupakan bentuk dari instruksi yang menekankan pada proses dalam pembuat seseorang untuk belajar, dan belajar itu sendiri merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak orang yang beranggapan bahwa belajar semata-mata hanya menghafal atau mengumpulkan fakta yang terjadi dalam bentuk informasi atau materi pembelajaran, sehingga belajar seperti itu membuat seseorang menjadi malas. Belajar tidak hanya menghafal saja, tetapi juga membuka wawasan, pikiran, dan menambah pengalaman yang didapat. Selanjutnya, proses pembelajaran yang akan terbantu dengan cara guru dalam membawakan bentuk strategi pembelajaran yang menarik. Kalau misalnya guru pembelajarannya bisa mencerminkan perilaku peserta didik dalam belajar yang aktif dengan memfasilitasi kegiatan proses belajar mengajar pada peserta didik sehingga media yang mendukung. Dengan demikian, ada hubungan antara strategi mengajar yang dibawakan oleh guru dalam menghadapi kesulitan dalam susah paham dalam belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Pendidikan memiliki andil cukup besar untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya pendidikan memberikan pengetahuan dan wawasan luas bagi bangsa Indonesia dalam menghasilkan negara yang berkualitas di bidang akademik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan seorang guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Setiap peserta didik dalam memahami pembelajaran itu berbeda-beda. Ada yang mudah memahami ketika diajarkan langsung bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru, akan tetapi ada juga yang perlu waktu untuk memahaminya, tidak langsung bisa dimengerti atau bisa dipahami. Susah paham dalam belajar merupakan suatu keadaan di mana peserta didik tidak bisa belajar secara baik atau tidak konsentrasi, disebabkan adanya ancaman, hambatan, maupun gangguan dalam belajar. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, para pendidik dihadapkan dengan jumlah banyak karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Ada peserta didik yang dapat menempuh
kegiatan belajar dengan secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula peserta didik yang justru dalam belajarnya mengalami kesusahan memahami materi pembelajaran. Susah paham dalam kegiatan belajar peserta didik ditunjukkan oleh adanya hambatan mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapai berada di hambatan dalam pembelajaran. Mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan dapat bersifat sosiologis, psikologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajar. Pada kali ini akan mengaitkan kesulitan belajar dalam memahami pembelajaran. Kesulitan dalam belajar merupakan gangguan yang dimiliki oleh peserta didik dengan faktor dari internal maupun dari faktor eksternal pada peserta didik yang menyebabkan kesulitan otak dalam mengikuti proses pembelajaran secara normal, dalam hal menerima, memproses, dan menganalisis informasi yang didapat selama pembelajaran. Faktor-faktor susah paham dalam belajar meliputi gangguan atau kurangnya kemampuan psikofisik pada peserta didik yang bersifat kognitif, diantaranya yaitu seperti rendah kapasitas intelektual peserta didik, bersifat afektif, antara lain seperti labilnya emosi, sifat, dan lain semacamnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu bersifat psikomotor, seperti misalnya terganggunya alat-alat indera, penglihatan, serta pendengaran. Peneliti dapat menyimpulkan kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran disebabkan oleh 3 faktor yang telah disebutkan, yaitu faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di sini saya langsung ke faktor penyebab susah paham. Belajar meliputi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mengganggu peserta didik adalah biologis, kesehatan, emosi, perhatian, faktor biologis, kecerdasan, minat, dan keterampilan. Faktor eksternal yang menghambat susah paham peserta didik antara lain yaitu pertemanan, media sosial, lingkungan, faktor keuangan, faktor lingkungan di sekolah, seperti itu. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa proses belajar bukanlah proses yang instan, yang tidak mudah dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar tidak dapat dilihat oleh sekejap mata. Dalam konsepnya pembelajaran, seorang guru mestinya menentukan peserta didik atau menemukan peserta didik yang mengalami kendala belajar atau peserta didik susah paham dalam materi pembelajaran yang disampaikan di kelas. Seorang guru jangan menghakimi peserta didik yang susah paham dalam materi pembelajaran yang dilakukan dalam proses belajar di kelas, dan jangan sampai mengatakan bahwa peserta didik itu malas, tidak belajar, serta memarahi peserta didik, karena hal itu merupakan salah satu kesalahan guru dalam mengajar. Peserta didik susah paham dalam pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru bisa disebabkan oleh banyak sekali faktor. Untuk dapat mengatasi susah paham dan memahami pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, seorang guru harus mengidentifikasi faktor penyebab susah paham dalam memahami suatu materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu cara mengetahui kesulitan yang dialami oleh peserta didik adalah dengan mengadakan asesmen diagnostik.
Asesmen diagnostik ini ada dua jenis, yaitu jenis asesmen diagnostik yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk memahami kendala yang dialami oleh peserta didik saat belajar, yaitu asesmen diagnostik non kognitif asesmen dan asesmen diagnostik kognitif. Selanjutnya, asesmen diagnostik ini dilakukan secara berkala supaya seorang guru selalu dapat memantau perkembangan peserta didik. Sedangkan asesmen diagnostik non kognitif untuk mengetahui kesejahteraan psikologis, emosional pada peserta didik, serta aktivitas belajar selama belajar di rumah. Maka untuk melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif ini, guru harus menyiapkan alat bantu berupa ekspresi emosional yang dialami oleh peserta didik. Berbeda dengan asesmen diagnostik non kognitif, asesmen diagnostik kognitif fungsi pada pencapaian akademik. Maka asesmen diagnostik kognitif memiliki tujuan, yaitu di sini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi pencapaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata, memberikan remedial. Yang kedua, memberikan remedial atau pembelajaran tambahan bagi peserta didik yang tidak mencapai target pembelajarannya. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah materi yang bersifat esensial atau merupakan prasyarat topik lainnya. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab peserta didik susah paham dalam materi pembelajaran, yaitu ada 5. Yang pertama, peserta didik memiliki kesulitan dalam belajar. Tidak sedikit, banyak sekali peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar. Maka kesulitan belajar yang mungkin dialami pada peserta didik dapat dikategorikan menjadi learning disorder, learning dysfunction, underachievement, slow learner, dan learning stability. Peserta didik yang mengalami learning disorder biasanya terganggu belajar karena hilangnya respon yang bertentangan dengan karakteristik peserta didik. Hal ini dapat mengakibatkan pencapaian belajar peserta didik menjadi lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, learning dysfunction adalah gejala di mana proses yang dilakukan peserta didik tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya peserta didik tersebut tidak menunjukkan pada normalitas, subnormalitas mental maupun gangguan psikologis lainnya. Selanjutnya, underachiever mengacu pada peserta didik yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, di atas rata-rata, tetapi dalam prestasi belajar yang didapatkan tergolong sangat rendah. Contohnya, seorang peserta didik yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tertolong sangat unggul, IQ-nya di atas rata-rata, yaitu 130. Namun anehnya prestasi belajar yang didapatkan bisa-bisa biasa-biasa saja atau malahan sangat rendah, tidak sesuai dengan IQ yang dimilikinya. Setelah itu, slow learner. Pada peserta didik yang termasuk dalam kategori ini biasanya adalah peserta didik yang dalam belajar lambat menerima dan menangkap pelajaran sehingga butuhkan waktu yang lebih lama. Maka membuat peserta didik dengan kategori-kategori ini mudah
dalam belajar dan memahami pembelajaran, maka seorang guru harus memahami karakteristik peserta didik dan apa yang dibutuhkan. Hal itu berguna sebagai acuan dalam merancang pembelajaran yang akan diadakan di kelas agar peserta didik mudah memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya yaitu learning stability atau ketidakmampuan dalam belajar. Banyak sekali peserta didik bukan tidak mampu, hanya saja mereka kurang pengetahuan, maka mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam belajar. Seperti misalnya gini kan, ketidakmampuan dalam belajar seperti peserta didik, karena setiap peserta didik itu mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Seperti di sini, peserta didik mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana peserta didik tidak dapat memahami pembelajaran, yaitu. Terus yang kedua, sudah seperti biasa, yaitu metode pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Banyak sekali seorang guru menggunakan metode yang tidak sesuai, baik itu dari pembelajaran maupun metode yang dilakukan dalam menjelaskan. Kesalahan seorang guru dalam pembelajaran diantaranya yaitu menyamaratakan peserta didik. Hal ini menyebabkan guru akan menerapkan satu metode saja. Misalnya, seorang guru menerangkan pembelajaran terus-menerus, padahal di kelas ada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Maka tentu hal itu dapat membuat peserta didik mengalami kesulitan, susah memahami dan susah paham atau memahami dalam materi pembelajaran yang diberikan. Solusinya adalah seorang guru harus memahami karakteristik peserta didik, termasuk juga dengan gaya belajar pada peserta didik. Setelah itu merancang metode pembelajaran yang kreatif yang dapat mengcover semua gaya belajar peserta didik di kelas agar tidak bosan dan mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga yaitu media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai. Banyak sekali seorang guru menggunakan media pembelajaran yang rumit, yang susah dipahami, dan yang di luar nalar rata-rata. Kebanyakan menggunakan media pembelajaran yang tidak sesuai yang akan disampaikan dengan materi yang disampaikannya. Di sini media pembelajaran penting sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan. Masalahnya adalah apakah guru pernah mengakses media pembelajaran yang dirancang sebagai penunjang belajar aktif dapat membantu peserta didik memahami pembelajaran. Jika media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan dan juga karakter peserta didik, tentu akan mempengaruhi pada tingkat pemahaman peserta didik. Yang empat yaitu kurang fokus atau kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran. Ini sangat sekali terpengaruh dalam susahnya paham dalam memahami pembelajaran. Fokus merupakan kunci untuk belajar. Setelah peserta didik meningkatkan fokusnya, maka dapat menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan baru. Peserta didik lebih mudah untuk terfokus di lingkungan yang tenang dan bebas gangguan. Maka strategi untuk meningkatkan fokus pada peserta didik adalah dengan menyingkirkan gangguan-gangguan atau hal-hal berisik yang bisa mengganggu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dalam belajar, pilihlah lingkungan yang tenang, karena dalam kemampuan belajar seringkali dikaitkan dengan kekuatan menalar. Yang terakhir yaitu materi yang banyak dan bercampur. Penyebab ini banyak sekali digunakan oleh guru
dia menjelaskan materi-materi yang banyak dan bercampur, tidak sama rata, maka peserta didik mengalami kesulitan memahami pembelajaran di situ. Hal ini membuat peserta didik mengalami kebingungan dalam proses belajar di kelas, di mana materi pembelajaran matematik adalah menggabungkan antara berbagai mata pembelajaran sehingga siswa harus bisa menerima berbagai mata pembelajaran dalam satu waktu pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pengertian pembelajaran tematik itu sendiri, menyatakan bahwa pembelajaran matematika atau matematik sebagai suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa mata pembelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pengalaman bermakna yang dimaksud adalah peserta didik memahami konsep yang telah dipelajari melalui pengalaman langsung dan dihubungkan dengan konsep lain yang sudah dipahaminya. Itu 5 penyebab susah paham pada pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Seterusnya yaitu ini ada solusi untuk mengatasi peserta didik yang susah paham. Solusinya yaitu yang pertama, tanyakan alasan mengapa peserta didik tidak paham pada materi yang telah diajarkan oleh guru. Seorang guru jangan langsung memarahi peserta didik ketika tidak bisa menghitung perkalian serta pembagian dalam proses belajar mengajar matematika. Terus cobalah lakukan pendekatan dengan baik, bertanya dengan lemah lembut dan penuh empati tentang apa yang dirasakan peserta didik tentang pembelajaran yang dirasakan atau yang didapat. Selanjutnya, setelah itu biarkan peserta didik mengungkapkan kesulitan apa saja yang dirasakan setelah menghitung, supaya nantinya bisa dicarikan solusi yang tepat. Peserta didik memang ada yang tidak suka menghitung sehingga malas mencoba belajar matematika, namun juga peserta didik ada yang mengalami gangguan pemahaman matematika di luar yang disebut diskalkulia. Yang kedua yaitu membuat sarana belajar yang menyenangkan. Nah, dalam proses belajar mengajar tentu dibuat senyaman mungkin supaya peserta didik kembali nyaman belajar menghitung serta membagi dan tidak mengalami kesulitan dalam memahami mata pembelajaran saat belajar. Dan tidak hanya di sekolah, di rumah pun seorang pendidik itu yang paling utama adalah orang tua. Selanjutnya, ketika di rumah, orang tua perlu membuat sebuah ruangan dengan suasana belajarnya yang menyenangkan, dimulai dari menyediakan tempat belajar senyaman mungkin serta kamar yang tenang dari gangguan, karena peserta didik itu butuh tempat tenang serta tempat yang menyenangkan untuk belajar. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas yang memadai agar peserta didik itu merasa nyaman dan percaya atau tidak seorang yang berada di lokasi itu merasa nyaman serta pikirannya lebih terbuka dan belajar bisa lebih mudah. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan metode belajar yang tepat. Proses belajar setiap peserta didik berbeda-beda, baik dari metode tepat untuk membuat peserta didik cepat paham dalam belajar, ada juga yang suka metode belajar eksplorasi, yaitu keluar ruangan, di mana peserta didik bisa
di mana seorang pendidik bisa mengajak peserta didiknya untuk mengeksplorasi hal-hal sesuai dengan tema pembelajaran. Seperti contoh dalam pembelajaran matematika, mengeksplorasi bangunan datar dengan membuat sendiri berbagai jenis bangunan datar, lalu sama-sama menghitung luas dan kelilingnya. Atau misalnya kita ke suatu tempat, kita menjelajahi, mengeksplorasi, atau kita menentukan, oh ini bangun datar, oh ini bangun ruang yang ada pada suatu bangunan. Jadi tidak hanya belajar bangun datar segi 3-4 itu di dalam kelas saja. Terus yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang mudah dipahami. Kenapa demikian? Karena media ini adalah nomor satu. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena dengan media pembelajaran peserta didik mudah memahaminya. Jadi seorang guru harus kreatif dalam membuat media pembelajaran supaya peserta didik mudah paham pada materi yang disampaikan melalui media pembelajaran tersebut yang dipraktikkan secara langsung di kelas. Sebagian peserta didik yang hanya mendengar penjelasan bisa paham dan membuat latihan dengan cepat. Namun sebagian peserta didik sulit untuk memahami matematika menggunakan media pembantu atau peraga pembelajaran. Misalnya dalam matematika dengan permainan berhitung yang menggunakan atau permainan berhitung akan membantu mudah paham peserta didik. Jadi ketika ingin